Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Nak. Oke, silahkan duduk. Ya, apakah kamu sudah merasa nyaman di situ, duduk di situ, Nak? Ya sudah Pak, saya sudah merasa nyaman sekali duduk di sini Pak. Oke. Ini Mahmudi ya? Iya Pak, Mahmudi. Oh ya 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 ya. Bagaimana kabar kamu hari ini, Nak Mahmudi? Alhamdulillah Pak. Baik. Oke. Kalau boleh tahu, hobi kamu ini apa ya, Nak Mahmudi ya? Hobi saya membaca Pak. Baca apa ini? Baca buku-buku yang memotivasi saya gitu Pak. Jadi kamu suka dengan buku-buku yang memotivasi gitu ya? Iya Pak. Kalau boleh tahu kesibukanmu sekarang apa ya, Nak Mahmudi ya? Saya kalau pagi itu kuliah Pak. Setelah kuliah, kalau sore saya itu mengajar. Dan habis itu saya belajar kalau lagi ada waktu sempat-sempatnya gitu Pak. Jadi kalau ada sempat waktu ya? Iya betul Oke. Pak. Jadi sangat padat sekali ya kegiatan kamu ya, Nak Mahmudi ya? Iya Pak. Baik, mendukung sekali kegiatan kamu. Kalau bisa tingkatkan lagi kegiatan kamu supaya lebih baik gitu ya. Iya Pak, terima kasih atas dukungannya. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu apakah ada maksud ini tertentu bahwa kamu masuk ke ruang konseling ini? Gini Pak, ada yang mau saya ceritakan kepada Bapak. Oh ya ya, hal apa ini, Nak Mahmudi ini? Gini Pak, saya punya masalah dan pengen melakukan proses konseling kepada Bapak. Kalau mau melakukan proses konseling dengan Bapak, gitu ya? Proses Oh iya Pak, konseling. betul sekali Pak. Oke, sebelumnya apakah Nak Mahmudi sudah pernah melakukan proses konseling kemarin-kemarin? Belum Pak. Oke. Bagaimana kalau sebelum melakukan proses konseling hari ini, alangkah baiknya Bapak menjelaskan terlebih dahulu apa itu sebuah konseling. Iya Pak, saya akan senang sekali kalau Bapak mau menjelaskan tentang arti konseling itu sendiri. Baiklah, Bapak akan jelaskan ya apa itu sebuah proses konseling. Iya. Jadi adalah proses bantuan yang dilakukan secara profesional oleh seseorang yang ahli ya, seperti Bapak ini konselor, bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan siswa atau konseli, yaitu seperti Anda, Nak Mahmudi, yang bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan secara maksimal, dilakukan dengan face to face, memegang asas-asas bimbingan dan konseling. Dalam proses konseling itu ada yang namanya konselor dan konseli, seperti Bapak jelaskan, konselornya Bapak dan konselnya adalah Anda. Gitu Pak, saya mengerti Pak. Oke. Jadi yang disebut konselor itu seperti itu. Oke. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas yang Bapak tadi sebutkan ya. Seperti kerahasiaan ya, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Namun apa yang saya sebutkan itu tadi merupakan hal yang sangat penting. Asas yang sangat penting sekali adalah asas kerahasiaan. Kenapa? Karena asas yang menjamin semua hal-hal atau informasi yang terkait dengan masalah kamu selanjutnya. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Oke, dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan konseling ini dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit seperti Nak Mahmudi belajar di kelas gitu ya. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika ada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya atau pertemuan yang kedua. Bagaimana, kamu sudah paham, Nak Mahmudi? Begitu ya Pak. Begitu saya sudah paham Pak. Jadi penjelasannya sangat detail sekali Pak.
dan saya sudah tahu arti dari konseling itu sendiri Pak. Oke. Ya, Bapak juga berterima kasih karena kamu telah antusias mendengarkan penjelasan Bapak dengan konseling. Jadi kamu masuk di sini ini tanpa ada paksaan dari luar atau tadi Bapak yang memanggil gitu? Tidak Pak. Tidak ada. Oke. Dari Baik. murni dari saya sendiri. Baik. Baiklah, coba kamu ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi permasalahan kamu saat ini. Begini Pak, saya kan lagi sedang kuliah Ya, Pak. agak keras sedikit suaranya, enggak kedengeran. Begini Pak, saat ini kan saya duduk di bangku perkuliahan Pak, yang Hmm. ada di Surabaya. Dan saya selalu berangkat kampus itu dengan waktu yang mepet. Ya, lanjutkan. Nah, ternyata kalau di perjalanan tuh biasanya ada macet, sehingga saya datang ke kampus tuh mesti telat terus Pak. Gitu. Apakah ada yang ingin kamu ungkapkan lagi? Iya Pak, akhirnya saya tidak terpresensi oleh dosen saya Pak. Ketika saya sudah di dalam kelas tuh saya sudah nggak dianggap gitu loh Pak. Kenapa kok Nak Mahmudi ini berangkat ke kampus dengan waktu yang mepet? Ya Pak, saya berangkat mepet tuh karena saya tidak mau menunggu dosen tuh di dalam kelas tuh lama-lama Pak. Karena dosennya sendiri sering nggak masuk, jadi saya harus menunggu. Gitu ya. Tuh Pak. Jadi kamu berangkat mepet itu karena tidak mau menunggu-nunggu dosen terlalu lama dalam kelas dan terkadang dosen itu tidak masuk dengan tepat waktu gitu ya. Iya, Pak. Gitu. Ya. Oke. Pak, saya berangkat mepet tuh sudah saya perkirakan Pak. Dari rumah terus ke kampus tuh berapa jam. Sehingga saya bisa langsung mengikuti pelajaran dan tidak banyak membuang waktu sia-sia gitu loh Pak. Jadi sudah Nak Mahmudi jelaskan bahwa Nak Mahmudi berangkat mepet itu kepingin sampai di kelas langsung dan dimulai pelajaran sehingga tidak pakai cara nunggu dan menunggu gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Dan itu membuang-buang waktu gitu Ya. Oke. Baiklah kalau begitu, jadi Nak Mahmudi sekarang sedang mengalami gelisah akibat Nak Mahmudi datang terlambat dan tidak terpresensi oleh dosen yang ada di kelas gitu ya. Iya Pak. Berarti Nak Mahmudi sudah menyadari dan merasakan bahwa Nak Mahmudi saat ini mengalami masalah kegelisahan begitu ya. Iya Pak, dan saya pengen sekali menyelesaikan masalah ini Pak, karena saya ingin berubah untuk menjadi yang lebih baik gitu. Baik. Tujuan dari konseling ini adalah memfasilitasi Nak Mahmudi untuk bisa menyelesaikan masalah yang Anda hadapi saat ini gitu Itu ya. ya Pak, lalu saya harus bagaimana Pak? Nah ini udah masuk ini. Ya sabar, kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling. Sebagai harapan yang harus diwujudkan, untuk bisa mewujudkan harapan tersebut diperlukan teknik atau cara yang mudah Nak Mahmudi lakukan. Jadi Bapak memilih teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama Bapak saat ini adalah teknik self management. Oke? Self management itu apa Pak? Teknik self management ini adalah teknik di mana Nak Mahmudi dapat menempatkan diri dalam situasi yang menghambat tingkah laku. Jadi Nak Mahmudi bisa hilangkan dan belajar untuk mencegah timbulnya perilaku atau masalah yang tidak Nak Mahmudi kehendaki. Jadi Nak Mahmudi juga bisa meningkatkan hal-hal yang baik dan benar. Oke. Tetapi Nak Mahmudi harus mengamati tingkah laku Nak Mahmudi sendiri. Ya, kemudian mencatatnya dengan teliti gitu. Maksudnya bagaimana ya? Gini maksudnya Nak Mahmudi ini catat terlebih dahulu
semua perilaku-perilaku yang telah terjadi. Jadi ini ada kertas dan pulpen, silahkan Nak Mudi. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak tunggu ya. Bapak kasih waktu 5 menit sampai 6 menit gimana? Ya Pak. Oke. 5 minutes later. Sudah Pak. Oke, oh ya. Nak Mahmudi sekarang sudah mencatat semua perilaku yang menyebabkan Nak Mahmudi mempunyai permasalahan. Setelah itu, Nak Mahmudi catat target yang ingin Nak Mahmudi capai sekarang. Maksudnya apa itu Pak? Ya maksudnya Bapak, yang maksud Bapak ini Nak Mahmudi catat semua target perilaku yang seperti apa yang Nak Mahmudi inginkan, yang ingin dicapai setelah mengetahui berbagai perilaku yang menyebabkan Nak Mahmudi mempunyai suatu masalah tersebut, gitu. Oke, oke, Pak tunggu, santai aja, waktunya masih banyak. Sudah. Oke, bagaimana? Apakah kamu sudah mempunyai pandangan tingkah laku seperti apa yang harus Nak Mahmudi lakukan? Ya Pak, saya sudah mempunyai pandangan tentang target yang ingin saya capai. Bagus. Jadi Nak Mahmudi tadi bilang sudah memiliki pandangan tentang target yang ingin Nak Mahmudi capai ya. Maka setelah itu coba Nak Mahmudi catat perilaku yang ingin dicapai tersebut dalam kertas itu. Ya, sebentar ya Pak. Ya, Bapak tunggu ini, Bapak tunggu. Santai aja, relax, oke. Tuangkan semua yang ada di kertas itu. Mana? Sudah. Oke. Ya, kalau sudah, sekarang coba Nak Mahmudi amati dari target yang sudah Nak Mahmudi buat itu dari daftar masalah tadi, itu ya. Ya Pak. Nah, gimana, sudah diamati? Ya Pak, saya sudah amati dan dari masalah dan target yang sudah saya tulis tadi. Kalau begitu, apa yang Nak Mahmudi dapatkan dari pengamatan target yang Nak Mahmudi buat tadi? Dari target yang sudah saya amati tadi, saya pengen datang ke kampus itu tidak terlambat lagi Pak. Usaha apa yang Nak Mahmudi lakukan supaya tidak datang terlambat lagi? Saya berusaha tidak datang terlambat lagi, yaitu dengan cara keberangkatannya Pak. Maksud dari keberangkatan itu apa itu? Ya kalau biasanya saya berangkat pada pukul segini, kalau ada kemacetan kan saya pasti terlambat. Menurut saya jam berangkatnya saya tambahi, maksudnya lebih awal gitu Pak, sehingga kalau ada kemacetan itu masih bisa datang ke kampus dengan tidak terlambat Pak. Maksud dari menambah itu apa ini? Itu maksudnya ya saya berangkatnya lebih awal gitu. Oke, 30 menit atau 40 menit. Oke. Sekarang Nak Mahmudi sudah mengetahui hal apa yang harus Nak Mahmudi lakukan, begitu ya? Ya Pak, saya sudah mengetahuinya Pak. Baik, apa yang kamu rasakan saat ini? Sudah lebih mendingan Pak. Apa yang Anda agak mendingan itu? Sudah semakin lega gitu. Oke, jadi Nak Mahmudi sudah merasa lega, begitu ya? Iya Pak. Oke, tampaknya Nak Mahmudi sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Maksud Bapak untuk mencoba melaksanakan apa yang saya sudah tulis tadi ya Pak, di dalam kertas tadi. Ya, betul sekali. Baik, kapan Nak Mahmudi akan bisa melaksanakan yang sudah ada dalam target dan yang sudah Nak Mahmudi ucapkan tadi? Bagaimana kalau 2 hari lagi itu gimana? Oh, boleh. Baiklah, boleh, Mudi.
Hari ini Mudi sudah belajar banyak untuk dapat menyelesaikan masalah Mudi. Saya berharap dengan keterampilan yang sudah Mudi miliki, maka Mudi menyelesaikan masalah sendiri. Begitu ya Mudi ya? Iya Pak, insya Allah bisa. Ya, sudah berhubung ini waktunya sudah habis. Bagaimana kalau konseling kali ini kita akhiri cukup sampai di sini saja. Bisa kita lanjutkan di minggu depan dan di jam yang sama. Apakah kamu setuju? Ya Pak, setuju dan terima kasih atas bantuan konselingnya tadi. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Thank you.